Satu persatu permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten didatangi polisi. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari warga yang resah daerah mereka kerap terjadi tawuran antar kelompok remaja. Setelah menyisir satu persatu rumah dan tempat berkumpulnya remaja, polisi menangkap sejumlah orang diduga pelaku tawuran. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga kerap digunakan saat saling serang. Aparat Polsek Ciputat Timur mengimbau agar para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat tawuran maupun tindak kejahatan lainnya. Operasi sweeping tersebut kami mengamankan beberapa anak di bawah umur yang pada saat itu kejadian mereka membawa senjata. Dan kami juga mengamankan ada 6 pucuk senjata tajam jenis samurai, 1 pucuk senjata tajam jenis celurit, dan 1 buah gear sepeda motor. Semua remaja diduga pelaku tawuran dan barang bukti yang disita selanjutnya dibawa ke Mapolsek Ciputat Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 orang pendaki Gunung Piramid di Kabupaten Bondowoso yang sempat dikabarkan hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi keduanya pun berlangsung hingga malam hari. Proses evakuasi 2 pendaki yang meninggal dunia di Gunung Piramid di Kelurahan Curah Dami, Bondowoso, Jawa Timur berlangsung hingga malam hari. Kedua korban yakni Ervan 35 tahun dan Malia Vinda 51 tahun dievakuasi dari jurang menuju titik aman menggunakan sistem lowering. Medan yang terjal dan kontur Gunung Piramid yang miring hingga mendekati 90 derajat membuat proses evakuasi berjalan sulit. Setelah berhasil dievakuasi, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara pun langsung melakukan identifikasi terhadap kedua korban untuk kemudian langsung diserahkan kepada keluarga korban. Yang menjadi tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medannya yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat. Jadi itu menjadi tantangan kami, tapi tidak memutus kesemangatan teman-teman dari Potensi SAR untuk melakukan teknik lowering yang paling aman. Dengan teknik tersebut kita berhasil dan sukses melakukan evakuasi kedua korban. Sebelumnya diberitakan 2 pendaki yang sempat dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa. Kedua korban adalah Malia Vinda 51 tahun warga Surabaya dan seorang pemandu lokal bernama Ervan 35 tahun ditemukan di jalur Panggung Naga di bawah jurang di kedalaman sekitar 60 meter. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tak ditentukan. Oh, ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Niat hati curhat di media sosial karena harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien BPJS justru dirundung dengan komentar nirempati dari tenaga medis. Warganet pun geram, terlebih pasien BPJS tersebut meninggal dunia dalam perawatan. Nama saya Benny Christian Syuhuling. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan malah berubah rundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar nirempati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan jelas melanggar kode etik profesi. Seorang dokter itu tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan, non-malfeasant, tidak boleh. Yang ketiga, seorang dokter itu harus justice, harus adil, memperlakukan semua pasien, mau miskin, mau kaya, mau BPJS, bukan BPJS dan sebagainya, harus sama diperlakukannya. Bahwa seorang dokter itu harus selalu memberikan empati kepada pasien dan keluarganya. Tidak boleh memberikan komentar yang merugikan psikisnya misalnya, tidak boleh. Itu ada aturannya, jadi dianggap tidak etis kalau yang seperti itu. Masyarakat berharap ada sanksi pasti bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pasien pengguna BPJS mengeluh di media sosial akibat diduga tidak mendapatkan ruangan hingga banyak oknum nakes justru menghujat pasien tersebut di media sosial. Salah satunya tenaga kesehatan asal Tasikmalaya Norma Zahara, di mana Gubernur Jawa Barat meminta Bupati untuk menindak nakes tersebut. Dibawa ke wali kota, nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut.